Mas, bisa pingsan kamu katanya. 1,5 liter itu gede banget loh. Mudiar nanti. Oh, 2 jam itu diambil terus ya darahnya ya? Diambil terus, bener. Assalamualaikum guys, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya di tengah wabah virus COVID-19. Kali ini aku nggak sendiri guys, tapi ditemani oleh sahabat aku yang kece ini. Dia akan membagikan kisah inspiratifnya bangkit dari virus corona dan melakukan sesuatu berkontribusi balik nih ke masyarakat. Pertama, dia mendirikan satu proyek sosial yang bernama ICU yang bertujuan untuk pemulihan kesehatan mental para pasien COVID-19. Dan yang kedua, sahabat aku yang satu ini sudah mendonorkan plasma darahnya untuk membantu pemulihan penyakit pasien COVID-19. Wow, gimana caranya ya? Penasaran? Langsung aja yuk kita sambut temen aku yang paling kece ini nih, Rilsan Malkisidauro. Yeay! Hai Rilsan. Hai Sasan. Gimana kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Baik, alhamdulillah. Makasih banget ya udah ngeluangin waktu kamu untuk berbagi nih di sini sama Shiny Sign. Pasti kamu sibuk banget kan ya? Ya sibuk-sibuk positif lah ya. Kan sebelum ini habis di wawancara ya sama Tempo ya? Iya, baru banget, barusan. Baru. Emang luar biasa banget loh guys, temen aku yang ini. Tapi sehat ya sekarang ya? Iya, makin sehat. Aku keluar dari rumah sakit itu tanggal 6 April. Jadi technically sekarang udah sebulan lebih lah ya. Oke, udah sebulan lebih. Gimana sih ceritanya kamu pertama kena COVID itu? Aku jujur kaget banget loh pas lihat kabar kamu di Instagram. Awalnya aku tuh kena itu setelah aku jalan-jalan dari Bandung. Aku tuh kondisinya kurang fit ya, karena selama seminggu aku tuh kayak kerja keras. Jalan-jalan ke Bandung. Di Bandung ketemu teman-teman, ketemu saudara. Dan waktu itu COVID kayaknya belum terlalu belum heboh banget. Dibilang, oh udahlah, mendingan jalan-jalan ke Bandung sebelum makin parah kayak liburan gitu loh. Oh, Itu salah sih, jangan ditiru ya. Udah, jangan ditiru ya guys. Terus apa sih yang kamu rasakan selain pastinya sesak napas ya? Hari pertama aku ngalamin gejala, aku udah kerja di rumah. Bawaannya meriang, pusing, dan itu gejala-gejala awal tuh. Setelah aku ngalamin kayak gitu, lama-lama makin panas. Panasnya itu setelah diukur 39,2. Nah, disitulah seri drama seluruh gejala corona aku alamin. Jadi ada saudara aku dokter bilang, kamu tuh ngalamin semua gejala sampai kamu masuk ICU. Jadi semua gejala yang terrecord di penelitian COVID selama itu, sejauh itu aku ada semua. Dari pusing, meriang, terus juga ada demam tinggi, terus ada kehilangan indera perasa, terus kehilangan penciuman, terus diare, terus ususnya berdarah, itu sempat itu karena ada salah makan, terus sesak nafas ringan sampai sesak nafas berat, sampai ke nafas itu pendek cuma 1-2 detik doang bisa narik nafasnya. Itu sih. Kamu sendiri ngerasa gimana nih? Stres kah atau putus asa, apa tetap optimis? Mungkin stres ya, iya. Aku nggak ngakuin stres, tapi sebenarnya depresi juga ya. Karena nggak bisa kemana-mana, terus juga mau main nggak bisa nikmatin hidup. Kenapa? Karena kalau tidur bawaannya pegel, kalau bangun bawaannya pusing. Jadi kayak bingung kita mau yang mana nih. Makan pun nggak enak gitu. Jadi bingung. Oke, terus dari setelah kejadian-kejadian itu ya, sampai kamu sembuh pada akhirnya, apa sih yang membuat kamu akhirnya tuh, oke, setelah gue sembuh nih harus berkontribusi kepada penanggulangan corona ini? Jadi gue ngerasain respect yang begitu besar ya selama ke para tim medis. Gue nanya, Mbak, suster, bruder pakai berapa lama tuh baju gitu kan? Kita pakai bajunya dari awal shift sampai setelah shift. Oh, berapa lama tuh shiftnya? 5 jam. Itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh dilepas. Nggak boleh, Mas. Kencing aja nggak boleh. Megang HP nggak boleh. Ngemil ya nggak boleh. Jadi gue respect sih. Oh iya ya.
Mereka benar-benar di sini tuh berjuang. Kalau dibilang perang ya emang perang. Perangnya bukan cuma ngelawan virus, tapi ngelawan diri sendiri. Kalau nyawa lu diselamatin, ya lu harus berterima kasih dengan luar biasa. Karena lu nganggap lu diselamatin sama orang yang luar biasa juga. Jadi gue waktu memahami itu, ya gue pengen berbuat sesuatu buat mereka. Nah, kan gue kan project manager, dan kebiasaan gue adalah ngelihat apa yang mungkin bisa diperbaiki dari satu proses. Jadi dari situ gue, di otak gue, karena gue nggak mau terlalu fokus dalam penyembuhan, maksudnya gue nggak fokus mikirin sakit gue doang gitu. Gue mau fokus ngerjain sesuatu yang lebih bermanfaat, mikirin orang lain. Itu mungkin bisa membantu gue sembuh ya. Nah dari situlah kepikiran salah satu project sosial yang gue lagi kerjain sekarang, namanya ICU Project. Nah di situ gue ngelihat ada potensi-potensi yang bisa kita bantu dari si rumah sakit. Dan salah satunya adalah komunikasi paling standar ya. Gue waktu di ICU itu bisa ngobrol. Gue bisa ngobrol ke lu, salah satu yang gue chat, terus teman-teman yang lain gitu kan. Bisa sharing-sharing gitu. Nah, gue bilang, apakah orang tua itu bisa kayak gitu ya? Karena kan yang banyak masuk ICU, ternyata saat gue nanya sama suster, yang paling muda tuh gue, 26 tahun. Sisanya itu paling muda 45 ke atas. Jadi, gue mikir, kalau 45 tahun ke atas, apakah mereka itu bisa video call? Apakah mereka bisa, kalau habis pulsanya, mereka bisa beli dari internet banking? Ya. Atau enggak, apakah mereka bisa komunikasi by chat? Karena gue tuh nggak bisa komunikasi by chat, karena seluruh tangan gue kalau dirawat berhari-hari di ICU, itu udah kayak habis. Seluruh pembuluh darahnya bengkak, jadi nggak bisa infus, nggak bisa ditarik darahnya gitu. Jadi gue mikir, iya harus ada device yang bisa ngebantu mereka untuk komunikasi. Karena sumber sukacita itu dari mana sih? Sumber kesenangan itu ya dari keluarga. Sedangkan keluarga jauh, mereka nggak bisa dijenguk. Kalau mau cari yang senang nggak bisa di rumah sakit, nggak bisa. Suster kan fokusnya ke penyembuhan. Gitu. Jadi benar-benar selain sama suster dan dokter itu nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan nggak ada TV gitu kan, nggak ada ya di ICU ya? Nggak ada. Jadi badan lu tuh sebenarnya bugar, tapi paru-paru lu sakit. Jadi lu punya tenaga banyak, tapi lu nggak bisa membuang tenaga itu kemana, nggak bisa. Ya dihabisin malam-malam. Bangun coy, malam-malam jam 2 malam. Karena nggak bisa tidur. Technically lu saat lu lagi di sakit kayak gitu, masih sadar, ya lu tidur terus kerjaannya kan. Pasti tengah malam kebangun. Malam-malam bangun, pikiran negatif. Nah makanya gue bilang, penting banget sih dikasih arahan-arahan psikologis gitu supaya semangat terus. Oh ya, itu benar-benar ide yang bagus banget sih. Jadi yang dilakukan ICU itu apa aja nih? Jadi project ICU ini ngelakuinnya, kita pertama fokusnya adalah ngasih komunikasi sih, alat komunikasi ke pasien yang di ICU. Ide sederhananya itu dulu pertama. Terus berkembang, apakah itu bermanfaatnya cuma buat pasien. Nah, kita cari manfaatnya buat suster. Oke, manfaat buat suster apa? Kita mau bikin device yang bisa mengganti tulis tangan. Kan mereka masih pakai tulis tangan tuh. Nah, sekarang gimana caranya bikin jadi digital semuanya, dan dari digital itu bisa dihubungkan langsung secara online ke orang-orang yang penting. Misalnya kayak dokter DPJP atau dokter penanggung jawab paru secara online, ada dashboardnya. Nah, itu kita bikin, udah ada konsepnya, udah ada secara sistemnya udah dibikin. Nah, cuman ya kurang dana ya, namanya juga kita masih butuh development untuk itu, butuh banyak banget. Tapi yang penting secara konsep kita udah ada, tinggal jalan aja kalau dananya sudah rampung. Nah, itu yang kita bikin. Itu pertama pemantauan sakit, terus komunikasi buat pasien, terus kita juga ada psikolog. Jadi di rumah sakit sebenarnya ada psikolog atau psikiatri lah. Nah, tapi mereka kan nggak bisa datang bawa APD ya. APD kan masih mahal. Untuk lengkap APD level 3, itu technically 1 juta per kemarin. Satu kali pakai ya? Jadi yang 5 jam itu ya? 5 jam itu 1 kali pakai. Kali pakai. Sedangkan untuk psikiatrinya aja udah mahal. Maksudnya untuk ngobrol dengan psikiater tuh mahal. Nah, gimana caranya kita potong cost? Kita pakai WA, pakai Zoom call, pakai Skype, itu semua bisa dipakai untuk, namanya itu kan one by one, kayak kita lagi nih, ngobrol one by one, kita konsultasi. Jadi device-nya itu tuh setiap pasien itu pegang satu device atau bergiliran? Setiap pasien megang satu, itu dipakai terus sepanjang dia perawatan. Pada saat mereka terima device-nya, suster nanti bilang, Bapak nanti diarahin sama tim ini untuk bagaimana cara menggunakannya. Nah, terus kita coba buat juga kontrol jarak jauh. Jadi
Tab-nya kalau dia memang kesulitan banget, nggak bisa mengoperasikan sendiri, kita bisa operasikan dari jauh gitu. Tapi soalnya data pasien itu nggak ada masuk di tab itu gitu. Jadi benar-benar untuk komunikasi tok gitu. Oh ya, jadi kayak jadi misalnya pasiennya udah pulang, itu pun si device-nya masih ada di rumah sakit, di kamar itu untuk dipakai oleh pasien selanjutnya. Iya betul. Jadi sekarang yang udah jalan itu yang video call dan psikolog. Jadi yang tinggal yang menunggu dana itu yang sistem untuk membantu tenaga medis di rumah sakit. Iya betul. Sama satu lagi yang udah jalan tuh yang rohani. Yang rohani. Jadi kita kalau buat yang muslim, misalnya ada tajuk mait ya, buat yang udah meninggal mau disolatin dulu. Nah itu kita kan keluarganya kadang-kadang nggak bisa lihat tuh, walaupun minta disolatin. Nah kita minimal bisa ngelihat dari jauh gitu, ada device-nya. Terus mungkin butuh misalnya dia nggak keluarganya nggak ngerti cara sholat lagi sakit, nggak kurang paham, nanti kan diajarin kayak gitu. Nah itu melalui bimbingan rohani kita siapin kerjasama. Kemarin baru ketemu ke rohaniannya RSPAD untuk ngasih konten-konten positif rohani dan pengajaran gitu. Ada juga konsultasi kalau mau tanya jawab, bisa sih. Itu sih kita sediain. Jadi ini menarik banget nih. Jadi tugasnya ICU itu memberikan device pada petugas yang sudah ada di rumah sakit, baik itu psikiater maupun kerohanian, atau dari pihak ICU-nya sendiri yang memberikan bimbingan itu. Kalau di RSPAD itu dia punya kebijakan sendiri. Misalnya psikolognya kita nggak bisa provide dari luar, walaupun kita kerjasama sama psikolog. Kita ada 35 psikolog yang ready sebenarnya dengan gratis untuk ngebantu pasien di RSPAD. Cuman kebijakan rumah sakit bilang, kita udah ada kok psikolognya, kita bisa handle juga, yang penting ada device-nya. Oke, ya udah kita kembali lagi, terserah, nggak apa-apa. Kalau ada, silahkan dilakukan. Nanti caranya begini, kita yang bantu bikinin prosesnya, prosedurnya kita yang coba bantu bikin. Yang lagi kita deketin selain RSPAD, sekarang Rumah Sakit Cengkareng dekat rumah gue gitu. Itu lagi jalanin. Jadi sejauh ini baru mau jalan 2 rumah sakit ya? 2 rumah sakit, iya. Jalan 2 rumah sakit. Terus gimana kalau yang ke keluarga? Bisa, ke keluarganya bisa. Jadi kalau misalnya kita nanti nanya dari administrasi, nomor keluarganya mana yang mau dihubungin, nanti kita tinggal set up aja nomor teleponnya itu di WhatsApp-nya di tab itu. Karena ini tab ini kan nggak boleh dimasuk. Jadi kalau nggak bisa sembarangan orang masuk. Jadi kayak misalnya entah dari mana nelfonin tab ini kan mengganggu juga. Jadi kalau nggak daftar nggak bisa. Tuh. Jadi benar-benar menjaga keamanan rumah sakit, privasi pasien, sama privasi orang sekitarnya sih, biar aman gitu. Ya, ini keren banget sih. Jadi aku lihat nih, selain dari ide, terus eksekusinya juga udah benar-benar matang dan dilaksanakan dalam 2 bulan ya, sebulan 2 bulan. Iya, perencanaannya hampir sebulan, eksekusinya 3 minggu terakhir ini. Wow, gila, keren banget. Terus untuk bagi orang-orang yang mau membantu berkontribusi dengan Project ICU ini, gimana nih caranya, Rilsan? Kita ada website yang udah kita bangun dengan orang-orang berbakat di belakang gue. Gue nggak sendirian ya, by the way. Gue ada 20 orang teman-teman gue yang bantu gue. Nah, di sini teman-teman itu bisa bantu dengan datang ke website kita di ICU, melihat, terus project.org. Linknya taruh di description aja, guys. Nanti linknya bisa cek di description ya. Dan kalau mau donate bisa dari kita bisa. Dan kalau mau donate di kitabisa.com bisa ada di situ. Jadi kalau untuk bergabung dengan ICU ini nggak cuma dengan cara donate, tapi bisa bergabung sebagai tenaga ya? Betul, bisa. Kira-kira yang dibutuhin apa sih sekarang dari segi tenaga? Yang kurang itu video editor sama konten kreator sih yang sekarang ya. Konten kreator kita pengen biar jadi menarik sih bikin campaign-campaign gitu. Kalau mau bantu juga, kita lagi nyari sekarang itu adalah financial advisor. Kalau ini adalah project tambahan, tapi nanti detailnya nanti akan kita share di Instagram maupun website kita. Gitu. Jadi coming soon ya guys, kalau untuk di coming soon. Terus ke depannya ini rencananya gimana nih? Kan kita sih berharap ya wabah corona akan segera berakhir ya kan. Nah, setelah wabah corona berakhir, rencana ICU ke depan itu seperti apa?
Kalau dari apa yang udah dilakukan ICU bakal kemana, tab-tabnya itu bakal ke bangsal kanker. Kita udah bilang, Pak, kalau udah corona udah selesai, kasih bangsal kanker aja, karena ini pasti bermanfaat gitu. Wah, itu menginspirasi banget sih. Semoga yang nonton ini semua pada terinspirasi dan bergabung ya sama ICU Project. Nah, terus selain ICU Project, aku dengar juga dari Instagram kamu ya, kamu mendonorkan plasma darah untuk membantu kesembuhan pasien COVID-19. Nah, ini menarik sih. Gimana sih, efektif nggak sih sebenarnya plasma darah ini? Oke, aku mulai ngedonorin itu sejak aku udah sebulan ya. Sebulan dari sembuh. Walaupun aku udah dibilang negatif tanggal 15 atau 2 minggu setelah aku keluar, tapi pada saat aku mau ambil darah, aku harus di-swab. Dan hasilnya itu akan mempengaruhi apakah darah yang diambil itu bisa dipakai apa enggak. Plasma darah itu beda dengan ambil darah merah biasa. Kalau plasma darah kan diambil dari darah merah, diambil kuningnya ya, warnanya kuning soalnya. Nah, prosesnya berapa lama? Prosesnya itu tergantung dari lebar vena dan kelancaran darah si orang tersebut. Nah, waktu itu dibilang secara teori paling cepat itu 45 menit, paling lama bisa 2 jam. Wah, aku bingung, waduh, lapar juga, walaupun aku nggak puasa sih. Lumayan ya, 2 jam. 2 jam itu diambil terus ya darahnya ya? Diambil terus, bener. Diambilnya pertama keluarnya merah kan, diambil dari darah merah, tapi hasilnya kuning. Karena mereka pakai alat, aku lupa nama alatnya, tapi alat khusus gitu, harganya 1 miliar, guys. Dan itu per tanggal aku diambil, baru bisa dilakukan di PMI, sama di RSPAD. Waktu itu cuma 2. RSCM waktu itu belum bisa ngelakuin sih. Menurut pengakuan RSPAD waktu itu pada tanggal berapa ya? 6 Mei apa 8 Mei gitu. Itu baru 17 orang yang mendonorkan darah di RSPAD. Terus di PMI nggak tahu berapa sih. Ada yang diambil 200 ml paling sedikit. Ada yang diambil itu 600 ml paling banyak. Kalau 600 ml itu bisa menyelamatkan nyawa 2 orang. Karena 1 orang itu butuh 300 ml. Kayak gitu. Dan darah untuk menghasilkan 600 ml darah itu sekitar 1.500 darah, 1,5 liter darah merah. Jadi 1,5 liter darah, plasmanya itu cuma 600 ml. Gitu. Kamu waktu itu berapa? Aku ngasih 600. 600. Wah, mantap. Terus ada efek samping nggak sih bagi kamu setelah mendonor? Kurusan dikit. Turun sekilo kayaknya. Karena 1,5 liter ya darahnya ya diambil. Aku aja bercanda-canda bilang gini, Pak, 1,5 liter ambillah nih Pak, ambil aja semuanya, nggak usah dibalikin lagi, karena pakai mesin itu dibalikin lagi, kan tadi kan dari 1,5 dikurangin 600, nah itu sisanya itu balik lagi ke badan. Aku bilang, udah Pak, nggak usah dibalikin, ambil aja. Mas, bisa pingsan kamu, katanya. 1,5 liter itu gede banget loh. Mau dia nanti. Iya, pantesan tadi aku juga sempet bingung, sempet kaget juga loh, 1,5 liter banyak juga. Jadi itu yang diambil plasmanya aja lalu dibalikin ya ke tubuh. Jadi sebenarnya plasma darah ini nih benar-benar mengandung kekebalan tubuh. Dibilangnya sih gitu. Jadi plasma darah kita, orang yang sembuh COVID itu punya antibodi yang bisa menyelamatkan. Tapi tetap aja harus berdasarkan antigennya. Kalau antigen aku kan positif. Menurut percobaan yang mereka lakukan sih ada hasil positif yang terlihat dari pasien-pasien COVID yang ditransfusi darah. Banyak yang positif. Dari segi gejalanya membaik apa gimana? Membaik ya. Jadi ada yang udah jadi sadar gitu. Tapi kita nggak tahu, mereka nggak detailin case by case-nya gimana gitu. Tapi menurut pengakuan mereka sih ada. Tapi ya jumlah darahnya aja terbatas gitu. Jadi kamu cuma bisa mendonorkan kepada pasien yang golongan darahnya dan antigennya sama? Iya. Dan transfusnya sama? Nah, lalu syarat untuk mendonorkan plasma itu apa aja sih? Apakah ada syarat-syarat khusus selain sudah sembuh dari corona? Ya pasti HB-nya itu harus bagus. Kalau HB-nya kurang bagus nanti dia bakal ditolak gitu. Dan darah kalian pasti kalau mau donor itu benar-benar dicek. Karena itu lebih sangat rentan sekali ya. Karena kalian ngasih darah ke orang-orang yang benar-benar kondisi membutuhkan banget. Kayak benar-benar orang yang udah hampir nggak ada harapan lagi sih. Ya harapan satu-satunya cuma darah aja.
dapat darah, nggak bisa dikasih obat lagi, mungkin udah nggak sadarkan diri kayak gitu. Udah diventilasi intubasi. Dan ini gratis kan ya, nggak dipungut biaya ya untuk mendonorkan? Gratis. Ya. Iya, donor nggak yang diterima pun kayaknya nggak bayar sih. Jadi bagi yang mau mendonorkan plasma darah nih, gimana sih caranya? Langsung datang ke rumah sakitnya? Mungkin bisa menghubungi unit instalasi darah ya, kalau di RSPAD. Itu mungkin by telepon bisa, coba aja telepon, tapi agak sabar ya, maksudnya teleponnya kan mereka mungkin agak sibuk, tapi telepon. Tapi kalau mau coba nomornya, nanti bisa aku bantu untuk kasih share nomornya gitu, karena harus janjian sih. Karena kan tadi aku bilang prosesnya itu 2 jam. Kalau misalnya ada 3 orang aja yang yang donorin darah hari itu, berarti udah 6 jam. Alatnya cuma 1. Menurut aku ini perlu banget ya, perlu publikasi lagi deh ya. Karena banyak banget nggak sih yang udah sembuh dari COVID-19 ya kan? Bener juga kata Sasanti, banyak orang, tapi kita nggak mengungkiri pemikiran bahwa banyak orang juga takut datang ke rumah sakit lagi, takut kena lagi. Terakhir nih, Rilsan, ada nggak sih pesan-pesan untuk penonton Shining Shine nih di tengah kondisi yang membingungkan seperti ini? Pesan aku ada 2. Pertama adalah jangan jauh-jauh dari pencipta. Istilahnya kalau kita punya agama, kita punya Tuhan, tetap dekat sama Tuhan selama kondisi tidak menentu seperti ini. Kebaikan Tuhan buat saya itu berbeda dengan kebaikan Tuhan buat kamu. Kalau kamu punya masalahnya A, saya masalahnya adalah karena COVID. Kamu mungkin masalahnya PHK atau macam-macam. Kedua, kita tuh dalam kondisi begini harus sehat dalam 3 hal, bahkan 4. Badannya sehat, fisiknya, raganya sehat, keuangannya sehat supaya tetap bisa bertahan, terus mentalnya sehat itu jadi nggak gampang stres, nggak gampang depresi. Kalau depresi ya silahkan telepon layanan COVID, psikolog itu kan gratis. Atau yang keempat adalah sehat spiritual, jangan lupa berdoa. Itu sih, jadi semua harus sehat lah. Lu belajarlah balancing hidup lu dengan berbagai positif. Semoga insya Allah bisa benar bertahan dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini. Gitu aja dari gue. Amin. Makasih banget Rilsan sharing-sharingnya yang bermanfaat hari ini. Aku doain semoga kamu sukses dalam segala hal yang kamu lakukan. Amin. Dan semoga kebaikan yang udah kamu tebar itu balik lagi ke kamu ya. Anjay, makasih, thank you. Sasan udah ngundang di Shining Shine. Semoga makin sukses, makin melejit. Amin. Makin shining. Makin shining. Makasih banget ya Rilsan sharingnya, dan makasih juga buat para penonton Shining Shine sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe untuk support aku membuat konten-konten informatif yang lainnya. Bye-bye. Bye.